Yang khusus Bunda Aliyah Binti Salim Syabaka, juga yang spesial Ibu Syarifah Nani Binti Ali Syaib, dan semua ibu-ibu bapak-bapak yang tidak bisa disebut namanya, dan semua mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Adab Sulukul Murid, kita dengarkan nasihat mau'izah dari Sayyid Kahfi bin Husain bin Muhammad bin Idrus bin Muhammad bin Abdurrahman Allah. Mudah-mudahan beliau bisa terus istiqomah sama-sama di dalam sini, insyaallah. Kepada akhirnya Sayyid Kahfi dan Abu Kahfi ada yang kita tanggung syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati sahibul bait, yaitu Habib Ahmad bin Syahbar, juga para keturunannya, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saya hormati para hadirin wal hadirat, terutama Ibu Nona Syuaib, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah saya berbicara sini kecuali imtithalul awamir, yaitu sebagai menjalankan perintah dari Sahibul Bait, dan juga sebagai tabarukan oleh Syekh Ahmad Basaudan, Abdullah bin Ahmad Basaudan. Baik, mungkin cuma sedikit daripada menyinggung daripada apa yang telah kita baca pada hari ini mengenai tentang Al-Habib Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ma'lumkan ada sebagian mereka mengatakan bahwa hadrah ini itu adalah Abdullah bin Ahmad Basaudan berguru kepada salah satu habaib yang bernama Al-Bar, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, seorang kutub. Lalu diteruskan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, yang mana pengarang kitab ini beliau dikenal dengan seseorang yang kecintaannya kepada Ahlul Bait begitu besar. Sampai-sampai dikisahkan, bahkan kisah ini pernah dibawa oleh Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Dikatakan bahwa ada seseorang dia diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa mencium aroma daripada darahnya Ahlul Bait, keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu ketika di acara tersebut, ini orang dia menunggu, dia mencium dari kejauhan ada bau-bau darah daripada keharuman daripada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Hingga ditunggulah oleh orang ini. Hingga akhirnya yang datang adalah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, pengarang atau penerus daripada Hadrah Basaudan ini. Lalu ketika itu orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah ini bisa mencium aromanya Ahlul Bait. Dia bertanya kepada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Dia tanya, apakah engkau min Ahlul Bait Rasulullah? Maka dia mengatakan, bukan. Hanya saja kecintaanku kepada Ahlul Bait ini begitu besar. Lalu kata orang ini, memang betul, kecintaan atau keharuman daripada Ahlul Bait itu telah menempel kepada diri daripada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Bahkan saya pernah dikisahkan oleh sebagian daripada guru saya, itu mereka mengatakan kalau di Hadramaut itu ada sebagian tempat mereka tidak mengetahui bahwasanya yang dinamakan dengan Hadrah Basaudan. Yang diketahui oleh mereka yang dinamakan adalah Hadrah Al-Bar. Makanya itu hadrah ini adalah salah satu guru daripada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Semoga apa yang telah kita baca pada hari ini semoga menjadi manfaat untuk kita, pertolongan untuk kita, terutama untuk negeri ini. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang Islam, yang amanah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Tidaklah saya berdiri sini tanpa rasa hormat saya kepada sahibul bait dan juga para hadirin wal hadirat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ini Habib Kahfi ini luar biasa. Beliau menjelaskan kepada kita tentang hadroh, ya kan. Jadi orang sudah bilang hadroh albar, ya kan. Mungkin kalau saya yang bicara tak dapat percaya. Ya. Jadi alhamdulillah ini sekarang Kahfi yang bilang lagi. Ini tanpa orang setting, tanpa saya request, luar biasa beliau yang singgung. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau pahala yang besar insyaallah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu hadirin wal hadirat, kita sambung pelajaran dars kita sampai kepada fasal berikutnya. Setelah kita bahas kemarin kurang lebih 2 fasal. Fasal pertama tentang al-ba'its. Nah, cara seorang itu agar dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan menjaga ba'its, menguatkan ba'its, ya kan, kita udah bahas tuntas tentang ba'its. Kemudian setelah itu tashihut taubah, membenarkan, memperbaiki taubat kita. Nah, kemudian sampai kita pada bab yang baru, yaitu bila seorang hamba, seorang manusia ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang yang dicintai, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan apa? Wa 'alal muridi ayajtahida fi hifdzi qalbihi minal wasawis wal afat wal khawatir radiyah. Nah, seorang murid, seorang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha ijtihad, berusaha kuat untuk menjaga hatinya daripada was-was, daripada bisikan-bisikan, daripada kejelekan-kejelekan, daripada keburukan-keburukan ar-radiyah, yang mana semua itu adalah hal-hal yang hina dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hati. Wal yuqim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabah. Dan seorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus membuat dan mendirikan di dalam hatinya hajiban. Apa itu? Di pintu hatinya. Imam Haddad mengatakan wal yaqum ala babi qalbi. Dia harus mendirikan di pintu hatinya hajiban, penghalang, tembok. Hajiban. Apa hajib? Penghalang untuk kita letakkan di depan hati kita, al-muraqabah. Nah, hajib itu, penghalang itu, tembok itu yang harus kita taruh di hati kita, namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu selalu merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada di hatinya itu merasa dipantau oleh Allah taala. Sehingga ketika al-muraqabah, sifat itu, tembok muraqabah, tembok perasaan dijaga dan diawasi oleh Allah Ta'ala, ada di hati kita, kita sudah bangun di hati kita, yamna'uha minad dukhul ilaih. Maka hajib itu, tembok itu, muraqabah itu akan menjaga, mencegah masuknya hal-hal yang tidak baik. Hal-hal afat di atas tadi, khawatir, wasawis, hal-hal jelek yang akan disusupi oleh iblis, muraqabah yang sudah kita pasang di hati kita, nanti dia cegah dan dia tahan. Nggak bisa masuk ke dalam hati. Fa innaha in dakhalathu afsadathu, karena sesungguhnya hal-hal tercela tadi, bisikan-bisikan, keburukan, kejahatan, kalau dia sudah masuk di hati kita, afsadathu, itu akan membuat hati ini menjadi rusak. Sebagaimana 3 minggu lalu kita sudah bahas, dosa-dosa itu, dosa hati, dosa zahir, dosa batin, beramal dan bekerja dengan pekerjaannya racun. Racun kalau kita masukkan ke mulut, kita telan, ini jasad dia mati, dia sakit. Nah, ini dosa, ini perilaku yang tidak baik, kalau masuk di dalam hati, ini hati juga bakal mati, bakal rusak, karena dia sama racun sama. Racun untuk zahir kita, dosa
penyakit hati, iri, hasud, dengki, segala macam itu adalah racun bagi hati kita, bagi batin kita. Kemudian kalau dia sudah masuk di dalam hati kita, ibu-ibu sekalian, dia sudah tertanam sifat-sifat jelek tersebut, ya wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Kalau sudah ada orang nih hatinya dimasuki oleh bisikan-bisikan setan, dimasuki oleh kejelekan, maka Imam Haddad sendiri mengatakan itu akan susah untuk dikeluarkan. Makanya orang kalau hatinya sudah rusak, udah hasud, udah benci, mau ente kasih lihat kebaikan apapun susah. Kan begitu? Orang kalau sudah benci sama satu orang mau dikasih, oh ini orang suka sedekah setiap hari, ini orang baik, ini orang, tetap aja benci. Karena udah masuk di hati. Dia susah untuk keluar lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi susah. Kecuali dia berusaha tazkiyah, dia membersihkan hatinya, dia tobat, dia insaf, insya Allah bisa keluar. Tapi susah. Ini Imam Haddad mengatakan kalau sampai sudah masuk, susah keluar. Makanya apa yang harus kita lakukan? Jaga. Jangan sampai ada celah, jangan sampai ada kesempatan untuk sifat-sifat jelek itu masuk di dalam hati kita. Wal yubalik fi tanqiyati qalbihi, dan seorang murid itu harus ekstra untuk membersihkan hatinya. Nah, wal yubalik fi tanqiyati qalbihi, membersihkan hati itu harus dengan kuat, dengan keras, artinya berusaha, berjuang. Karena masalah hati ini, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian, ini hati mahal nadharir Rabb. Hati ini tempat Allah memandang kepada kita. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, innallaha la yanzur ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa kalian, Allah tidak memandang jenis kalian, Allah tidak memandang jasad kalian, tapi yang Allah pandang adalah amal-amal kita dan hati-hati kita. Makanya hati ini harus dijaga. Wa huwa maudhi' nazari wa huwa maudhi'u nazari rabbih. Nah, karena hati itu adalah tempatnya Allah memandang. Allah tidak pernah memandang kita punya rupa, mau secantik apapun, mau setampan apapun, gak dilihat sama Allah. Yang Allah lihat hati. Makanya ulama mengatakan seorang itu, manusia itu unik dan ajaib dan aneh. Kenapa? Dia memperindah sesuatu yang tidak dipandang sama Allah, tapi dia tidak pernah memperindah sesuatu yang dilihat dan dipantau oleh Allah. Kenapa? Kita Pak, kita kalau mau pergi ke pesta, kita mau pergi kemana, kita lihat dandan dulu, pakai lipstik dulu, pakai eyeliner dulu, pakai bada dulu, pakai baju bagus-bagus dulu. Padahal Allah tidak lihat itu. Sedangkan yang Allah lihat hati kita, pernah nggak kita perindah? Pernah nggak kita bersihkan? Pernah nggak kita jaga? Yang Allah lihat tidak kita rawat, kita tidak perhatikan. Yang Allah tidak lihat, kita perbagus. Kita membersihkan hati kita itu minal maili ila syahwati dunya. Menjaga hati, membersihkan hati daripada condong kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Dijaga hati dari kenikmatan dunia. Dan dijaga pula dari apa? Wa minal higid, dari higid, hasud, dengki, jaga juga. Higid itu dengki. Wal ghil, wal ghish, kebencian, adu domba, li ahadin minal muslimin, kepada siapapun daripada orang-orang muslim. Ini hati harus dibersihkan. Kalau dia tidak bersihkan, maka mustahil dia bisa sampai kepada Allah walaupun dia ibadah sampai jidatnya bolong. Jangankan lagi DP testa ini hitam, sampai balobang dia sujud, tidak akan sampai kepada Allah. Kalau diterima, insya Allah mungkin diterima. Tapi kalau bicara sampai usul ilallah, ayartaqiya ila maqamil ihsan, sampai ke maqam ihsan, gak bakal bisa. Kenapa? Hatinya masih kotor. Wa minadh-dhanni su' bi ahadin minhum, dibersihkan juga ini hati kita
Dari apa? Dari suuzon kepada orang. Dari prasangka buruk kepada orang. Dijaga. Ada apa nih? Kayaknya rame. Wa minadh-dhanni su'i bi ahadin minhum. Dijaga pula dari prasangka-prasangka tidak baik kepada orang-orang muslim. Nah, ini prasangka ini Bu, jaga Bu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaslatan. Ada dua perkara yang sangat dicintai sama Allah. Ini dalam redaksi hadisnya kurang lebih. Dua perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik pula kepada hamba-hamba Allah. Dan kebalikannya, dua perkara yang paling dimurka sama Allah, bersuuzon, prasangka buruk kepada Allah, dan juga prasangka buruk kepada manusia. Nah, kita harus bersihkan itu, suuzon. Dan kemudian seorang muslim itu apa yang harus dia lakukan? Wal yakun, seharusnya, seyogyanya, sepatutnya bagi seorang muslim, wal yakun nasihan lahum, menjadi penasehat untuk sesama muslim. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Pemberi nasihat, berikan nasihat, daripada cuman suuzon di belakang, bafitnah di belakang, berbicara di belakang. Berikan nasihat, ini kewajiban. Wal yakun nasihan lahu, nasihati. Kalau dia salah, kasih tahu salahnya sama dia, bukan sama orang lain. Kalau saya salah, kasih tahu salah saya sama saya, bukan sama Kak Acim. Kan begitu. Yang salah saya kenapa yang dikasih tahu sama orang lain? Makanya kita harus jadi nasihan lahum, pemberi nasihat kepada kaum muslimin. Dan apa juga yang harus kita lakukan? Rahiman bihim, penyayang kepada sesama muslim, saling menyayangi, saling mengayomi. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadakum hatta Nabi SAW itu bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam na'rif syarafa kabirana. Bukan golongan kami. Nabi bilang laisa minna, bukan golongan saya. Kalau kita udah bukan golongan Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat kita mau cari siapa? Sedangkan Nabi bilang ini bukan golonganku. Kita bilang ya Rasulullah, saya umatmu. Nabi bilang laisa minna, bukan golongan saya. Siapa nih yang bukan golongan Nabi? Dua, man lam yarham saghirana, orang yang tidak tahu berkasih sayang kepada saghirana, orang-orang yang kecil umur atau kecil daripada sosialnya, dia tidak sayang. Walam ya'rif syarafa kabirana, dan tidak mengetahui dan tidak menempatkan kemuliaan orang-orang yang besar. Musyfiqan alaihim, kemudian seorang mukmin juga yang harus dia lakukan musyfiqan alaihim. Musyfiq itu bersikap lemah lembut kepada sesama muslim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah, Allah katakan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beliau punya sifat apa? Ruhama bainahum. Saling rahmat, saling berkasih sayang bainahum, sesama mereka di antara kaum muslimin, asyiddau 'alal kuffar, dan juga keras kepada orang kafir. Jadi kalau sama orang kafir jangan lemah lembut. Kita kebalik, sama orang kafir kita lemah lembut, sama orang muslim kita keras. Ya kan? Nabi punya sifat kalau sama orang kafir asyidda, tegas, keras. Ruhama bainahum, kepada orang muslim rahmat, kasih sayang dan lain sebagainya. Kemudian yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, dan seorang mukmin itu, seorang murid itu, seorang muslim itu dia harus punya perasaan suka, yuhibbu lahum,
menyukai dan mencintai untuk orang muslim ma yuhibbul nafsi, apa-apa yang dia sukai. Kalau saya suka jadi tidak diganggu sama orang, saya juga harus suka kalau orang muslim lain tidak diganggu. Kalau saya suka biar hidup saya bahagia, saya juga harus suka orang lain hidup bahagia. Kalau saya suka saya tidak diganggu sama orang, saya juga harus suka muslim tidak diganggu. Makanya kita harus prihatin kepada apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di mana-mana. Kita harus punya sesuatu yang kita sukai untuk diri kita, tempatkan itu untuk saudara muslim kita. Sebagaimana kita suka kedamaian, kita suka kesejukan, kita harus suka juga di Palestina, di Gaza, di mana-mana tempat damai, aman dan lain sebagainya. Dan ini kewajiban, Bu. Nabi SAW katakan apa? La yuminu ahadukum hatta yuhibba li nafsi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang Islam, seorang mukmin sampai dia menyukai untuk saudaranya dengan apa-apa sama dengan apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Minal khair, daripada hal-hal yang baik. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi minasyarr, dan juga dia harus tidak suka, dia harus marah, dia harus gelisah dengan apa-apa yang kalau dirinya disakiti, dia harus merasakan hal yang sama juga untuk sesama kaum muslim. Saya tidak suka difitnah, maka kita juga harus jangan sampai kaum muslimin yang lain difitnah, begitu. Saya tidak suka misalnya saya tidak suka dipukul, maka kita harus jaga kaum muslimin jangan sampai dia dipukul dan dizalimi juga, seperti itu. Wal ta'lam ayyuhal murid anna lil qalbi ma'asi hiya afhash wa aqbah wa akhbath minal ma'asil jawarih. Nah, ini masih panjang, insyaallah nanti kita sambung lagi, ini jam 6. Nah, walhasil ibu-ibu hadirin wal hadirat, ini pelajaran kita pada sore hari ini tentang bagaimana kita jaga nih hati dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam bisikan-bisikan. Karena kalau dia sudah masuk ke dalam hati, dia bakal menggerogoti hati kita sampai rusak. Rusaknya kalau udah rusak, apa Imam Ibn Ruslan bilang apa? Wa inna aba'ada qulubin nas min rabbina rahim al-qalbul qasi. Hati yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari pandangan Allah, yaitu hati-hati yang sudah rusak, hati-hati yang mati. Nah, ini terus kalau dia sudah masuk ke dalam hati kita, susah untuk dikeluarkan. Makanya jangan sampai dia masuk. Itu hasud, itu higit, itu iri, itu dengki, itu kebencian. Jangan sampai dia masuk. Bisik-bisik syaitan pun jangan sampai kita biarkan. Khawatir lintasan-lintasan hati itu jangan sampai ada. Bersihkan. Karena kalau kita sudah biarkan di dalam hati, merusak dan susah dikeluarkan. Dan itu kita lihat kalau orang ini sudah benci, kayak tadi saya kasih contoh sama satu orang, biar kita mau kasih tahu kebaikannya dari A sampai Z, tetap saja benci. Kalau itu orang sudah hasud sama orang nih, walaupun kita kasih dia uang, kita kasih mobil, tetap aja dia hasud sama kita. Kan begitu. Itu yang kita lihat. Dan ini sudah dikatakan kurang lebih 100-200 tahun lalu oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tentang penyakit-penyakit hati ini. Yang jangan sampai masuk, jangan sampai mengotori dan merusak hati kita. Dan mudah-mudahan ibu bapak hadirin hadirat, ini besok kita pemilu kada. Ya, insyaallah Allah jaga kedamaian, Allah jaga ketertiban, dan jadi pilkada aman, pilkada damai, dan juga menghasilkan pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan jadikanlah Al-Quran, agama, syariat sebagai pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita segala macam, 24 jam Al-Quran, syariat ini mengatur. Ya, mau dari bangun tidur lagi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan, minum, memasak, segala macam diatur. Bahkan termasuk untuk hal ihwal besok ini. Penentuan nasib umat. Penentuan nasib umat Rasul SAW besok ditentukan. Ini Islam juga mengatur. Kalau kita tidak mau berpegang dengan ayat itu, kita tidak mau
jadikan ayat itu patokan dengan dalih ini demokrasi, jangan dicampur adukan dengan agama, tidak apa-apa. Saya juga sudah kasih tahu di mana-mana, masih tidak mau, tidak apa-apa. Cuman kita harus ingat satu. Kita harus ingat satu hal. Allah Ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Allah katakan pendengaran kita, mata kita, telinga kita, semua perilaku kita itu semuanya kana anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau pisahkan terserah, tapi kita tidak boleh pungkiri nanti besok kita coblos apa bakal ditanya sama Allah. Dan siap-siap kalau ditanya sama Allah, persiapkan jawabannya, persiapkan alasannya. Mudah-mudahan engkau bisa lari dari pertanyaannya Allah. Semoga aja. Allah bakal tanya, kenapa kamu pilih ini? Oh dia begini ya Allah. Betul. Dia kan begini. Ditanya sama Allah. Kita diinterogasi sama polisi aja ribet. Susah. Ini diinterogasinya sama malaikat, sama Allah. Semua yang kita lakukan, kita coblos ini, kita arahkan orang kepada sini, semuanya itu bakal diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Tinggal masing-masing kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin yang diridhoi Allah, amanah, dan juga mudah-mudahan pilkada kali ini jadi pilkada damai, sejuk, aman, tentram, dan mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, Allah jaga kampung kita, Allah jaga keluarga kita dari segala mara bahaya, musibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita. Dan juga ibu-ibu terima kasih yang sudah basumbang kue, yang sudah basumbang teh. Ibu Noni terima kasih banyak semua. Mudah-mudahan Allah yang balas kebaikan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Dan ini ibu-ibu jangan jadikan kue ini patokan. Artinya kalau saudara basumbang terus malu hati datang, jangan begitu. Ini ada yang tarada orang pe amal ini tetap jalan. Kalau ada alhamdulillah, tarada orang baca biar cuma minum air, kong baku haga kanan kiri seboleh sudah. Yang penting orang baku haga muka, baku sayang, itu sudah lebih cukup daripada orang kue-kue ini. Nah, tapi kalau ada mau bersumbang, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah yang balas. Juga makasih Abah, terima kasih Umi, Ibu Noni, semua ibu-ibu yang bersumbang, yang perhatikan majelis. Mudah-mudahan Allah yang balas kebaikan antum-antum semua. Mudah-mudahan ibu bapak hadirin hadirat, kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman
min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Dari mana El? Silakan menikmati itu. Kalau mau ada.